Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video product review kali ini, gue akan men-share experience gue setelah menggunakan Marshall Monitor 2 ANC. Kira-kira bagaimana experience-nya secara overall? Let's check it out. Sebelum lanjut, kalau misalnya lu mau skip-skip, gue udah bagi video ini dalam beberapa part. Jadi lu bisa langsung ke bagian deskripsi dan klik timestamp di bagian yang mana pengen lu tahu. Oke, pertama-tama langsung kita ngomongin terkait design and material. Nah, pertama-tama desainnya, lu bisa lihat sendiri ini bisa ditekuk ya. Jadi kalau misalnya lu sering berpergian, apalagi kalau misalnya lu suka kayak naik pesawat terbang, jadi menurut pendapat gue bentuk seperti ini sih pas ya untuk masuk ke tas lu, entah itu ke backpack ataupun juga ke kayak tas pouch gadget pouch seperti itu. Nah, secara desain itu selain dia foldable, dia juga bisa diputar-putar kayak gini ya, dua-duanya bisa diputar-putar. Oke. Dan kalau misalnya ngomongin secara material, itu paddingnya tebal, ear cup-nya, lu bisa lihat di sini, ini ear cup-nya. Ear cup-nya ini tebal banget, jadi kalau misalnya lu pakai pas awal tuh udah kayak bener-bener kayak semacam kayak ada bantal lah di kanan dan kiri kuping lu gitu. Nah, terus kalau misalnya lu ngerasain bahannya itu beda dengan kayak headphone yang mungkin yang kalau menurut bahasa gue tuh kayak agak sedikit lebih geeky ya, mungkin lebih ke gamer centric gitu ya, yang lebih kayak techy. Nah, gue sih personally nggak terlalu suka yang bentuk dan stylenya seperti itu. Gue lebih suka yang klasik seperti ini, dimana berbalut semacam kayak ini kulit, tapi tenang aja ini vegan friendly, bukan dari kulit hewani. Jadi bentuknya tuh kayak lebih ada vibe rockstar-nya gitu lah, vibe dari musisinya berdasarkan overall desainnya yang menggunakan si materi kulit seperti ini. Nah, ngomongin terkait desain, gue mau share setelah gue udah pakai hampir lebih dari 2 minggu. Kekurangannya sih menurut pendapat gue, kalau misalnya gue pakai ini untuk kerja sehari-hari, terus kadang juga kalau misalnya lagi nonton YouTube atau nge-Spotify-an atau nonton Netflix, gue juga udah coba pakai. Berdasarkan pengalaman gue, kalau misalnya untuk kayak 1-2 jam, 3 jam, itu sih kuping gue ya, mungkin ini beda-beda tiap kuping orang, walaupun gue udah adjust, ini bisa di-adjust. Itu gue ngerasa abis 3 jam gue mesti copot dulu. Kenapa? Karena gue ngerasa walaupun ear cup-nya itu besar dan mengcover kuping gue semuanya, tapi gue ngerasa kuping gue tuh kayak ada sebagian tuh masih kayak kelipet. Jadi kayak agak lama-lama kayak pegel atau sakit, jadi gue mesti copot dulu. Setelah 20 menitan baru gue pakai lagi. Nah, itu berdasarkan pengalaman gue terkait si desain dan materialnya. Bagian kedua yaitu pairing and connectivity-nya. Konektivitasnya ini bisa menggunakan wireless Bluetooth, yaitu Bluetooth 5.0, tapi juga bisa menggunakan kabel 3,5 mm yang udah dapet pas lu beli ini, tapi di barang demo yang gue dipinjemin ini gue nggak dapet kabelnya, jadi gue cuma bisa share pengalaman gue menggunakan si Bluetooth 5.0-nya. Untuk kodeknya itu dia menggunakan SBC atau SBC, dan kalau misalnya untuk maximum audio bitrate-nya itu di 350 KB per second. Jadi kalau menurut pendapat gue sih udah cukup banget ya kalau misalnya untuk nonton Netflix atau dengerin kayak podcast, Spotify, YouTube, itu udah kayak jernih banget menurut pendapat gue. Dan Bluetooth-nya itu bisa dikonekkan ke beberapa device sekaligus. Berdasarkan percobaan gue coba konekin ke laptop dan gue juga konekin ke smartphone gue. Tidak ada masalah untuk kayak silih bergantinya. Misalnya kadang kalau misalnya gue lagi dengerin lagu atau YouTube di laptop, terus mendadak gue mau dengerin sesuatu dari smartphone, 8 dari 10 itu nggak ada masalah sih ya. Tapi kenapa gue bilang 8 dari 10 secara roughnya, karena duanya tuh kadang misalnya abis gue dengerin dari smartphone, terus gue mau switch nih, langsung mau nyalain YouTube gue lagi, misalnya tadi yang ada di laptop gitu. Nah, kadang tuh YouTube-nya udah berjalan tapi suaranya nggak muncul di sini. Akhirnya gue mesti kayak entah YouTube-nya gue mesti untuk buka ulang atau refresh, atau enggak gue mesti kayak mati nyalain dari si headphone-nya. Tapi itu kejadiannya cukup jarang, jadi gue bilang 8 dari 10 itu oke, paling 2-nya ada kejadian seperti itu.
Dan kalau misalnya udah terkonek si headphone ini ke laptop atau ke smartphone itu, suara indikatornya tuh yang gue suka kayak musikal banget gitu, kayak ada semacam kayak jembrengan gitar gitu. Beda sama kayak headphone yang biasa kayak connected, disconnected, kayak robot gitu ya. Nah itu yang gue suka sih, kayak hal kecil sih, hal minor, tapi menurut gue ini unik. Jadi setiap kali kita connect atau kayak mati nyalain si headphone-nya itu, suara-suara indikatornya tuh lebih kayak ya lebih musikal lah menurut pendapat gue, nggak robotik gitu. Dan tambahan sedikit, kalau misalnya ngomongin konektivitas, berdasarkan pengalaman gue ada sedikit jeleknya, dimana kalau misalnya udah low bat dia bakal kayak mulai nge-lagging gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi full battery atau fully charge itu sih nggak ada masalah. Gue baru menemukan masalah kalau misalnya udah kayak menuju kayak 10% ke bawah gitu. Di part 3 gue mau ngomongin control experience-nya. Jadi gue kasih tahu dulu nih, ada tombol di mana di bagian kiri itu ada lambangnya atau tulisannya nama ANC. Itu lumayan menjelaskan ya, ANC itu Active Noise Cancelling. Jadi kalau misalnya lu pencet-pencet, kalau pencet lama itu matiin ANC-nya, tapi kalau misalnya lu pencet lama lagi tuh untuk nyalain ANC-nya, dan kalau misalnya lu pencet lagi itu dia ke mode monitor. Intinya biar lu tahu keadaan sekitarnya. Misal pas lu kayak lagi jalan, lu pengen kayak pengen tahu nih sekitar lu kayak ada suara atau enggak. Pas lu lagi kayak kerja, mendadak ada teman kantor lu nanya, lu bisa pencet biar bisa lebih kedengeran. Nah, tapi untuk experience lebih jauhnya itu nanti gua ngomongin di segmen selanjutnya. Nah, di bagian kanan itu ada M button namanya, karena logo M Marshall gitu ya. Itu yang berguna kalau misalnya lu pencet itu untuk ganti EQ settingsnya. EQ settings selengkapnya itu lu bisa lihat di aplikasinya. Udah ada kayak default settingsnya, mulai dari rock, terus kayak misalnya lu dengerin podcast dia ada kayak spoken, tapi sebenarnya juga bisa di customisasi. Tapi kalau buat gua sih, yang mungkin mayoritas lu semua juga dengan settingan-settingan defaultnya itu gua udah merasa cukup sih. Dimana biasanya gua pasang kayak misalnya rock anime gitu, ya udah gua pasang settingan EQ-nya itu dengan pencet sekali itu untuk settingan EQ yang rock. Pas gue dengerin podcast, gue langsung ganti yang ke spoken. Tapi kombinasinya itu lu pokoknya bisa ganti di aplikasi si Marshall. Dan M button ini bisa juga lu ganti functionnya lewat si aplikasi menjadi, kalau misalnya dulu di iPhone, jadi untuk mengaktifkan si Siri-nya. Sedangkan kalau misalnya di Google itu ya Google Voice Assistant. Nah, yang terakhir adalah tombol knob kanan ini yang warnanya emas. Itu nggak cuma bisa dipencet ya, tapi dia juga bisa dinaikin, diturunin, dimajuin, dimundurin. Karena ini kontrol untuk nyalain itu lu tahan sekitar 4 detik, matiin juga kurang lebih sama, dan pas misalnya lu lagi dengerin musik itu lu tinggal naikin untuk naikin volumenya. Jadi cukup intuitif, itu yang paling gue suka dari kontrolnya. Sedangkan kalau misalnya untuk next ya tinggal majuin, dan kalau misalnya untuk back ya udah tinggal backin aja gitu. Nah, walaupun gue suka banget si knobnya, tapi ada sisi negatifnya juga menurut pendapat gue, di mana kadang berdasarkan pengalaman gue, misalnya lagi kayak ngetik-ngetik itu, terus kayak gue mau mati nyalain, terutama nyalain lah. Nah, nyalain tuh, lu pencetnya itu nggak boleh miring-miring, harus kayak bener-bener lurus. Karena kalau misalnya lu agak miring sedikit, dia nggak ngebaca sebagai percobaan lu untuk menyalakan gitu. Jadi kayak menurut gue itu sih sedikit hassle-nya ya. Tapi overall, kalau gue boleh bilang mayoritas pengalaman gue positif dengan si knob ini. Paling ada sedikit kayak akhirnya, aduh kok nggak nyala sih, ternyata cuma perkara gue agak sedikit miring pencet knobnya gitu. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait quality dari soundnya dan juga active noise cancellingnya. Sebelum lebih jauh, gue mau disclaimer dulu. Gue sama secara expertise, gue bukan orang audio banget, tapi gue sama kayak lu, mayoritas orang kantoran yang suka dengerin YouTube, yang suka nonton YouTube, dengerin Spotify, nonton Netflix di laptop gitu. Jadi gue rasa pandangan gue setidaknya bisa merepresentasikan banyak orang di luar sana, tapi mungkin tidak bisa merepresentasikan pandangan seorang audiophile. Mungkin pandangan audiophile, mungkin kalau lo tahu ada aplikasi namanya Tidal, itu bikinan dari Jay-Z, itu kayak high-end-nya Spotify lah. Nah itu mungkin gue nggak bisa merepresentasikan opini si target market dari si Tidal itu, ada atau orang yang audiophile banget. Nah oke, gue coba ini untuk sehari-hari
hari ngantor dan gue udah coba juga kayak jalan-jalan ke mall sembari dengerin musik menggunakan headphone ini. Pertama-tama kalau misalnya untuk sound quality, berdasarkan pendapat pribadi gue, secara overall ini rasa suaranya itu kayak natural dan balance gitu ya, dengan kayak low end-nya untuk kayak lagu-lagu yang deep itu deep-nya dapet, menurut pendapat gue udah cukup. Dan sedangkan kalau misalnya gue suka kebetulan kayak rock anime gitu, itu kayak high-nya juga dapet, clear-nya dan kayak detailnya juga dapet, jadi gue suka. Dan kalau misalnya lu dengerin kayak podcast gitu, gue juga suka suaranya. Kalau menurut pendapat gue sih, pengalaman pribadi gue boleh dibilang setara dengan pengalaman gue pada saat pakai Bang & Olufsen. Entah itu mana yang lebih bagus, gue jujur agak lupa, tapi gue mengingatkan gue pada saat pengalaman gue menggunakan si Bang & Olufsen itu secara kualitas suara ya. Dan sekarang gue mau bahas yang mungkin pasti ditunggu lu semua, yaitu active noise cancellingnya gimana sih? Berdasarkan pengalaman pribadi gue dan gue share ke teman-teman kantor untuk coba, dan gue juga udah riset. Pertama-tama dari riset dulu ya. Riset kalau misalnya di luar sana banyak yang bilang active noise cancellingnya dari si Monitor 2 dari Marshall ini itu masih kalah dengan si Bose 700. Tapi kalau berdasarkan pengalaman gua, menurut pendapat gue sih udah cukup ya. Walaupun betul pada saat lu pakai, lu udah nyalain ANC-nya ini, tetap akan ada kayak penetrasi suara dari luar yang masuk ke kuping lu. Jadi memang nggak 100% kayak bener-bener canceling semua noise yang ada gitu. Tapi menurut pendapat gue solusinya sih simple ya. Kalau misalnya ada masuk sedikit, buat gue setidaknya gue tinggal naikin volumenya, udah beneran nggak kedengeran gitu. Paling kalau ada pun itu harus lu kayak, gue ada tes ke teman-teman di kantor, itu harus bener-bener kayak berdiri di orang yang lagi pakai headphone ini terus kayak agak sedikit teriak gitu. Jadi itu kayak baru sedikit masuk gitu. Nah tapi kalau menurut pendapat gue sih skenario-nya jarang kan ya bakal ada orang yang ngomong teriak di kuping, di next sama kuping lu gitu ya. Jadi kalau menurut pendapat gue, buat gue yang mungkin merepresentasikan mayoritas lu semua yang orang biasa cuman penikmat Spotify, YouTube, ini active noise cancellingnya udah cukup kedap ya menurut pendapat gue. Nah selanjutnya gue mau ngebahas experience gue terkait si monitor mode yang lo bisa akses dengan kayak pencet si yang ANC di sini. Nah monitor mode itu gue ingetin lagi, itu tujuannya pada saat kayak misal lo lagi di kantor terus ada orang yang memanggil, skenarionya lo pencet jadi lo bisa denger orang kantor lo ngomong apa, atau enggak lo lagi jalan biar tahu sekitar lo ada mobil kah atau apa gitu, lo pakai itu. Tapi berdasarkan pengalaman gue dan gue ada tes juga ke teman-teman kantor, kalau misalnya suara volumenya udah lu tinggiin, walaupun lu udah pakai si monitor mode, berdasarkan pengalaman kita sih, gue dan teman-teman kantor gue itu tetap kayak tipis banget ya masuknya. Jadi kayak untuk mendapatkan kayak ambience atau enggak suara dari sekitar lu itu kayak akhirannya sih gue tetap kadang suka kayak begini ya. Dan kalau ngomongin pengalaman EQ atau equalizer mode-nya, again gue bukan audiophile, tapi berdasarkan pengalaman gue settingan-settingan defaultnya itu dari Marshall udah cukup buat gue. Tapi kalau misalnya lu mau coba gonta-ganti lagi ya lu tinggal pakai aplikasinya si Marshall aja. Lu bahkan bisa customisasi kayak bener-bener lu kayak barnya lu naik-naik turunin gitu. Kalau gue sih cukup dengan settingan defaultnya dia. Ada settingan default buat rock, ada untuk yang podcast, ada tulisannya spoken, seperti itu. Nah headphone ini tentunya juga dilengkapi oleh mikrofon. Selain lu bisa kayak remote gitu kayak untuk ngatur-ngatur musik, tapi ini juga bisa untuk mikrofon. Gue ada tes, mungkin lu bisa dengar suaranya. Tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes. Oke. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau menurut pendapat gua dan tim gua sih, kalau dari range 1 sampai 10 suara yang lu terima sebagai penerima telepon, kalau misalnya gua pakai mic ini sih 9 dari 10 ya. Nah, sekarang kita ngomongin baterainya. Untuk on paper ya, gue langsung tampilin aja pada saat lo mendengarkan si headphone tanpa ANC dan menggunakan ANC. Tapi kalau berdasarkan pengalaman gue sih, gue share yang pakai ANC aja ya, karena kan itu consume baterainya lebih. Kalau untuk kayak sehari-hari 5 hari, lo misalnya sehari pakai sekitar 6 jaman untuk kayak pastinya kan cabut pasang ya, ada waktu lunch, pas lu makan, pas lu ngantor gitu, kayak total let's say misalnya sehari 6 jam. Itu sih hampir sesuai dengan on papernya yang dia janjikan, itu kan sekitar kayak 30 jam ya kalau misalnya ANC nyala. Jadi overall untuk baterai menurut pendapat gue sih oke. Paling kalau misalnya yang tadi gue sempat udah bilang pas low battery itu kadang gue beberapa kali kayak merasakan kok kayak jadi sedikit
nge-lag gitu. Tapi mungkin mesti divalidasi juga apakah itu karena koneksi gue atau bukan ya. Tapi pendapat gue sih memang kalau emang udah kayak low battery itu suka ada jadi kayak suka nge-lag gitu. Tapi overall secara durasi sih menurut gue cukup fair ya. Nah, apa jadi kesimpulannya? Kalau menurut gua, kita ngomongin dulu nih dari tampilan depannya secara desain. Gue sih suka banget ya dengan desainnya, yang bikin gua kalau misalnya lagi pakai ini tuh ngerasa, ih gila, anak musisi banget. Karena kan Marshall memang pas ditemukannya itu, emang mereka terkenalnya karena ampli-nya ya, berdasarkan research gua, yang mereka memang terkenal dipakai oleh musisi-musisi dunia. Jadi pas pakai, wow, Marshall. Terus kayak ngelihat dari desainnya yang kayak dari kulit, ya walaupun kulit sintetis ya, kayak itu terasa kayak, wih gila, musisi abis, quote unquote ya. Itu cuman kayak perasaan gue pada saat menggunakan si produk ini. Nah, itu dari segi desain gue suka. Dan secara sound quality buat gue, again, gue bukan audiophile, tapi menurut pendapat gue sih ini suaranya udah cukup amat sangat premium. Apalagi kalau misalnya selera musik lu mirip-mirip kayak gue, misalnya dengerin di Spotify atau di YouTube, itu kayak lo-fi, terus kayak lagu-lagu anime, terus dengerin podcast. Menurut pendapat gue sih kejernihan dan kualitas yang ditawarkannya dari si headphone ini, si Marshall Monitor 2ANC ini udah jauh dari kata cukup. Nah, paling yang bagian terakhir, poin terakhir, harganya ini agak cukup premium ya. Nah, gue tampilin aja harganya, tapi seperti biasa kalau misalnya harga yang terupdate, karena kan harga pasti berubah-berubah, bisa cek di situs via.id. Nah, kembali lagi ke harga, apakah lu bisa menjustifikasi harganya yang kepala 5 ya? Pada saat video ini harga itu kayak kepala 5. Kalau misalnya lu ngerasa, oh oke kok gue sering berpergian naik pesawat dan memang perlu headphone yang reliable baik dari material dan kualitas suara, go ahead. Tapi kalau misal lu ngerasa kayak gue juga pakainya juga jarang, paling gue lebih pengen pakainya kalau lagi ada kayak Zoom meeting atau Google Meet dan kayak gue nggak terlalu gimana-gimana amat pemakaiannya, mungkin lu bisa pertimbangkan ulang. Tapi kalau lu cukup menggunakannya cukup heavy dan lu cukup memberikan apresiasi lebih untuk detail-detail suara, apalagi kayak ya untuk yang low end-nya dan high end-nya, mungkin lu bisa consider si Marshall Monitor 2 ini. Oke, itu pendapat gua. Kalau misalnya masih ada yang miss, sorry, tapi lu bisa langsung tambahin di kolom komentar, atau enggak kalau misalnya lu mau tanya bisa juga DM kita di Instagram di @WearIndonesiaOfficial, atau follow kita di TikTok di @WearIndonesiaOfficial. Nah, kalau misalnya mau support kita lebih lagi dari sekedar like, share, dan komen, lu bisa juga dengan membeli produk-produk yang gua udah bahas, yang link produknya ada di setiap description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Gua Andrew and bye-bye.